Halo teman-teman investor semuanya. Jadi di kesempatan kali ini kita bakal coba bahas Wijaya Karya Bangunan Gedung TBK, kode sahamnya WG. Jadi ini perusahaan udah ngeluarin laporan keuangan tahun 2020. Seperti apa perusahaannya akan coba kita bahas setelah yang satu ini. Ya, jadi kita lihat dulu ya dari Stockbit. Kalau misalnya kita perhatikan pergerakan harga sahamnya WG itu udah naik dari bawah 150, sekarang udah 200-an ya. Sempat 250 lebih, tapi sekarang udah mulai koreksi lagi sedikit. Nah, jadi kalau misalnya kita mau lihat di harga 230 ya, si WG ini market kapitalisasinya itu 2,2 triliun. Nah, jadi kalau misalnya kita mau lihat kira-kira perusahaan ini dimiliki oleh siapa, itu bisa dilihat juga dari profilnya di sini. Nah, jadi perusahaan ini dimiliki oleh PT Wijaya Karya Tbk atau si Wika ya. Wika. Jadi ini perusahaan merupakan perusahaan BUMN, dan kalau misalnya kita lihat di sini masyarakat punya sekitar 30% ya, 30%. Dan perusahaan ini sebenarnya termasuk baru ya, baru listing di tahun 2017, dan yang cukup menarik adalah perusahaan ini IPO price-nya itu di 290. Jadi sekarang harga sahamnya itu di bawah harga IPO. Nah, biasanya kalau harga saham itu di bawah harga IPO, orang-orang bilang oke, berarti kemungkinan harga sahamnya ini masih cukup murah. Nah, cuman kita bakal coba lihat kira-kira dari sisi kinerjanya seperti apa. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat dari laporan keuangannya di tahun 2020 ya, karena ada pandemi, jadi beberapa proyek itu banyak yang ditunda. Apalagi WG ini lebih ke gedung ya, lebih ke gedung, makanya kalau misalnya kita lihat dari pendapatannya itu turun dari 4,5 triliun menjadi 2,8 triliun. Lalu dari laba brutonya 465 miliar, ini turun separuh lebih ya, dan sisanya 212 miliar. Lalu kalau misalnya kita lihat beban usahanya cukup lumayan, 70 turun ke 63 miliar. Cuman di sini yang cukup menarik kita perhatikan adalah perusahaan ini punya pendapatan lain-lain yang cukup besar, ya sekitar 88 triliun. 88 miliar ya, 88 miliar. Dan kalau misalnya kita lihat labanya juga turun lebih dari separuh, dari 456 miliar menjadi 156 miliar. Nah, banyak yang ngomong kalau misalnya perusahaan seperti WG ini cash flow-nya bakal agak susah gitu ya. Nah, cuman kalau misalnya kita perhatikan dari si WG, ini cash flow-nya cukup sehat ya, 139 miliar dan 101 miliar. Kalau misalnya dilihat dari tahun 2019 dan tahun 2020. Nah, cuman memang mereka akhirnya harus melakukan ini ya, investasi Ventura bersama, lalu aset kerja sama operasi. Akhirnya cash flow dari investasinya lebih besar minusnya daripada positif di arus kas operasi. Nah, lalu kalau misalnya kita mau lihat dari tahun-tahun sebelumnya lagi ya, cash flow statementnya mereka ini di tahun 2017 juga positif, tahun 2018 juga positif juga. Sempat tahun 2016 negatif ya, tapi setelah IPO mereka konsisten mencatatkan cash flow yang positif, walaupun di tahun 2019 ini mulai jauh melambat ya, dari 600-800 miliar turun menjadi 100-an miliar. Nah, sekarang balik lagi ke income statement. Kalau misalnya dia labanya itu 156 miliar, berarti price to earning ratio-nya ini di kisaran mungkin 13-14 kali. Ya, dan kalau misalnya dia bisa balik labanya ke 400 miliar, itu price to earning ratio-nya WG itu cuman 5 kali ya, di harga 230. Jadi kalau misalnya bisa balik seperti sebelum pandemi ya, tahun 2019, saham WG ini masih cukup murah, dan kita bisa coba lihat bareng-bareng dari Funda chart-nya. Nah, dari Funda chart kita bakal coba pakai PBV standard deviation ya. Nah, di sini kita bisa lihat PBV-nya masih cukup murah di 1,03, dan ini memang lagi di dekat higher PBV. Nah, jadi kalau misalnya kita mau lihat faktanya, ternyata harga saham ini nggak murah-murah banget ya. Cuman kalau misalnya kita mau tarik 5 tahun ya, dari pertama kali dia IPO, nah harga sahamnya ini di bawah rata-rata PBV. Jadi ini cukup menarik sebenarnya kalau misalnya kita lihat sekilas seperti ini. Jadi ada upside potensial ya, paling ke higher PBV di 1,5. Jadi ada potensi kenaikan sekitar 50%. Lalu kalau misalnya kita mau coba lihat lagi, kira-kira pendapatan lain-lainnya ini bisa berulang apa enggak ya kan? Itu yang perlu kita
jadi kalau misalnya di sini kita lihat ada penurunan nilai piutang ini sekitar 51 miliar, lalu ada deposito, jasa giro, jadi memang kurang bisa sustainable ya ke depannya. Ini bisa dikurangin sekitar 50-an miliar nih kalau di tahun 2020-nya. Ya cuman balik lagi lah, kita bakal coba lihat di tahun 2021 seharusnya masih bisa recover dibandingkan dengan tahun 2020. Oke, jadi demikian dari saya tentang WG. Semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa buat di subscribe YouTube channel saya dan juga follow Instagram saya di Pesan Saham. Sampai ketemu di video berikutnya. Selamat berinvestasi.